Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan istri akan berbagi cerita pengalaman touring and camping di Kawah Ijen. So, buat teman-teman yang suka touring and camping, wajib nonton videonya sampai selesai. Oke, kita akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi ketika berada di Jawa Timur. Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Gunung Ijen ini memiliki ketinggian 2443 mdpl di atas permukaan laut dan bersebelahan dengan Gunung Ranti yang merupakan salah satu puncak di kawasan pegunungan Ijen juga. Gunung Ranti sendiri memiliki ketinggian mencapai 2601 mdpl. Jika kalian berkunjung ke Gunung Ijen, kalian juga bisa memiliki pilihan lain, yakni mendaki ke Gunung Meranti yang letaknya tidak terlalu jauh dari Gunung Ijen dan dapat ditempuh dengan jalan kaki loh rek. Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal dari Gunung Ijen adalah Blue Fire atau api biru di dalam kawah yang terletak di atas puncaknya. Untuk menuju Gunung Ijen sendiri sebenarnya bisa melalui 3 kota. Yang pertama, teman-teman sekalian bisa berangkat mulai dari kota Banyuwangi, kota Bondowoso maupun kota Situbondo. Pada video ini saya mulai perjalanan dari kota Situbondo sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Siapa sih yang tidak kenal dengan pesona Gunung Ijen? Gunung Ijen ini merupakan objek wisata yang telah dikenal luas oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Setiap harinya, Kawah Ijen tak pernah sepi dari pengunjung, tidak terkecuali di masa pandemi seperti sekarang ini. Lalu, apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik utama dari Gunung Ijen ini? Sudah pasti jawaban yang pertama adalah kawah dan juga pesona Blue Fire-nya, bukan? Kawah ini berada di tengah kaldera yang terluas di Pulau Jawa dengan diameter 6 km. Ukuran kawahnya sendiri sekitar 960 meter x 600 meter dengan kedalaman 200 meter. Kawah ini terletak di kedalaman lebih dari 300 meter di bawah dinding kaldera. Jadi, Kawah Ijen ini merupakan salah satu kawah paling asam terbesar di dunia loh rek. Selain pesona kawahnya, udara dingin dengan suhu 10 derajat Celcius bahkan bisa mencapai suhu 2 derajat Celcius akan menambah sensasi tersendiri. Berbagai tanaman yang hanya ada di dataran tinggi juga dapat kalian temukan di sini, seperti edelweiss, cemara gunung, dan juga pohon manis rejo yang berdaun kemerahan. Selain itu, fenomena alam lain yang terdapat di Kawah Ijen ini tidak boleh dilewatkan adalah Blue Fire atau api biru. Nah, siapa nih teman-teman semua yang sudah pernah melihat langsung Blue Fire-nya? Api biru ini muncul di tengah-tengah penambangan sulfur. Fenomena alam ini hanya ada 2 di dunia. Selain di Ijen, hanya ada di Islandia. Keberadaan si api biru ini begitu sangat diburu oleh para wisatawan, khususnya turis asing atau mancanegara. Akses menuju lokasi juga sangat nyaman. Yang pertama, jalanannya cukup lebar. Yang kedua, sudah pasti dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Sepanjang perjalanan, nantinya kalian akan dimanjakan oleh pemandangan yang sangat menakjubkan. Mulai dari hutan pinus, kebun kopi, hingga bunga matahari yang tumbuh liar di sekitar sini. Tetapi, kita tidak menganjurkan kalian untuk menempuh perjalanan di malam hari. Selain hutannya yang cukup lebat, kemudian dengan rute yang cukup lama atau panjang, ketersediaan dari lampu penerangan yang ada di hutan tadi itu masih kurang. Kecuali kalian melakukan perjalanan dengan warga lokal ataupun beramai-ramai. Akhirnya, kita sudah tiba di desa terakhir. Di sini kita memutuskan untuk istirahat sejenak sembari sholat syurek. Setelah cukup beristirahat, saat ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Oh iya rek, selain Gunung Meranti dan juga Gunung Ijen, dari rute ini kalian juga dapat berkunjung ke Kawah Burung dan juga air terjun Belawan. Setidaknya ada 4 opsi destinasi wisata yang cukup berdekatan di lokasi ini. Dan tentunya 4 destinasi wisata tersebut tidak dapat kalian kunjungi dalam waktu 1 hari. Selain
puncak dari Gunung Ijennya, kemudian adanya kawah, dan juga pesona dari Blue Fire-nya. Salah satu yang menjadi perhatian pengunjung di kawasan Kawah Ijen ini adalah adanya penambang belerang tradisional. Para penambang yang ada di Gunung Ijen ini mengambil belerang dari dasar kawah. Di kawah itu asapnya cukup tebal, namun dengan peralatan yang sederhana mereka tetap mencari lelehan belerang. Di video yang kedua nanti kita akan memberikan gambaran jelasnya bagaimana situasi penambang belerang tradisional yang ada di Gunung Ijen ini, karena kita akan melakukan pendakian di malam hari. Oh iya Rek, untuk pemesanan tiketnya itu secara online, terhitung mulai tanggal 3 April 2021, Kawah Ijen melayani kunjungan untuk wisatawan mancanegara secara terbatas, yaitu pemegang visa tertentu dan pemegang izin tinggal atau KITAS. Walaupun booking tiketnya wajib secara online, metode pembayarannya hanya melalui metode pembayaran di tempat atau on the spot. Ini semua terkait karena perbaikan sistem pembayaran bank yang ada. Untuk booking tiketnya wajib secara online melalui web yang sudah ditentukan atau yang ada di bawah video ini. Kemudian kalian tunjukkan kode booking kepada petugas dan nantinya petugas akan memberikan e-tiket yang sudah di-scan. Kalian tinggal melakukan pembayaran di lokasi. Setelah kalian melakukan pemesanan secara online, nantinya e-tiket ini akan terkirim ke email kalian. Kalian tinggal melakukan pengecekan di inbox ataupun di spam. Dan yang perlu kalian siapkan adalah KTP atau kartu identitas lain untuk mengisi pemesanan dan membawa KTP atau kartu identitas asli ketika check-in di kawasan. Tanpa dokumen itu berpotensi ditolak untuk masuk ke kawasan Gunung Ijen. Yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus rutin melihat informasi atau kuota harian yang tersedia. Dan biasanya pada hari Jumat di minggu pertama tidak menerima kunjungan wisata. Dan ini terkait dengan Ijen Resi atau Ijen Bersih. Setelah menempuh perjalanan 1 jam 34 menit, saat ini kita tiba di lokasi Gunung Ijen. Dan sekarang kita sedang melihat situasi yang ada di Gunung Ijen sembari mencari tempat beristirahat yang nyaman. Nah, di depan itu adalah view dari Gunung Meranti yang tadinya sudah kita jelaskan di awal video. Kemudian, ini adalah kawasan Paltuding. Di kawasan inilah para wisatawan melakukan camping atau bermalam sebelum melakukan pendakian ke Gunung Meranti maupun ke Gunung Ijen. Untuk siang hari seperti sekarang ini terpantau situasinya masih cukup sepi. Ada 1 bahkan 2 tenda saja yang sudah berdiri. Tetapi biasanya ketika menjelang sore ataupun malam hari semakin ramai dan banyak wisatawan yang mulai berdatangan. Sekarang kita mau makan siang dulu karena nanti sore kita akan mendirikan tenda dan akan bermalam di kawasan Paltuding tadi sebelum melakukan pendakian.